Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab. Hari ini akan mempresentasikan sebuah artikel tentang optimalisasi penerapan akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi di Kecamatan Mendalu Indah. Nah, abstrak dari artikel ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga potensi penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan profesional. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, menganalisis berbagai faktor, baik internal dan eksternal, serta merekomendasikan model pencegahan korupsi pada pengelolaan dana desa. Kata kunci yang digunakan yaitu ada dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan, pencegahan korupsi, dan dana desa. Kita masuk ke pendahuluan. Pada dasarnya, desentralisasi dan otonomi daerah selain bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, menumbuh kembangkan daya saing antar daerah, juga untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Akuntabilitas yang tinggi mampu mendorong transparansi sehingga penyimpangan ataupun korupsi dapat dicegah. Berkaitan dengan itu, sistem pengawasan yang ketat dan komprehensif, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, serta stakeholder, merupakan suatu hal yang dibutuhkan. Pengawasan oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam hal akuntabilitas publik telah diamanatkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut, pada pasal 114 disebutkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten atau kota akan pemberian alokasi dana serta pembinaan dan pengawasan atas penetapan RAPBD dalam pembiayaan desa. Hal ini juga turut mempertegas bahwa pemerintah kabupaten atau kota wajib melaksanakan fungsi tersebut ke dalam satu langkah konkret guna terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan pendekatan pencegahan tindakan korupsi. Nah, penelitian ini mengkaji pengelolaan dana desa di Desa Mendalu Indah dengan menitikberatkan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendapatkan gambaran terkait penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan yang diterapkan, dan menganalisis faktor internal sekaligus internal, serta merekomendasikan model pencegahan korupsi. Akuntabilitas itu dilakukan oleh pemerintah desa yang dilihat dari 5 dimensi. Deskripsi implementasi 5 dimensi tersebut mencangkup langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan akuntabilitas dalam pencegahan korupsi. Nah, di sini terdapat beberapa landasan teori yang digunakan, seperti Garte dalam buku Crisis Accountability and Development in the Third World pada tahun 2000, sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo pada tahun 2006, menyebutkan bahwa akuntabilitas dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa yang mana, dan bagaimana. Kemudian ada juga Mahmudi pada tahun 2010, sebagaimana dikutip oleh Hopwood dan Tompkins pada tahun 1984, juga menjelaskan bahwa akuntabilitas dibagi atas 1. Akuntabilitas hukum, 2. Akuntabilitas manajerial, 3. Akuntabilitas program, 4. Akuntabilitas kebijaksanaan, dan 5. Akuntabilitas finansial.
Mattis dan Jackson pada tahun 2006 turut menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja, dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan dalam pencapaian hasil yang dikomunikasikan kepada para karyawan. Sedangkan Ernie dan Saifullah pada tahun 2005 menjelaskan bahwa jenis pengawasan terbagi atas pengawasan awal, pengawasan proses, dan pengawasan akhir. Sementara Centuria pada tahun 1993, sebagaimana dikutip Poe pada tahun 2007, juga turut mengungkapkan definisi tentang korupsi, yaitu adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Sementara menurut Pop sendiri pada tahun 2007, korupsi mencangkup semua perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum. Atau dapat juga disebut dengan orang-orang yang dekat dengan mereka dan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Tak hanya itu saja, definisi lain yaitu disampaikan oleh Ingraham dan Romsek pada tahun 1994, sebagaimana dikutip Health pada tahun 2002, menyatakan bahwa akar permasalahan penyelenggaraan pemerintah adalah pemerintah itu sendiri. Akar masalah yang tidak dapat dikelola dengan baik akan mengarah pada praktik-praktik korupsi. Nah, lebih lanjutnya, William dan Baudin pada tahun 2002, sebagaimana dikutip oleh Health pada tahun 2002 juga, menyatakan bahwa pelaku kejahatan terstruktur pada umumnya memanfaatkan institusi politik untuk menciptakan peluang potensi yang mengarah pada tindak pidana korupsi terjadi. Ada juga Jenny Rohman pada tahun 2000 dan Widodo pada tahun 2001 membatasinya sebagai mekanisme pengelolaan sumber ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara dan juga sektor non-pemerintahan dalam suatu kegiatan kolektif. Sektor negara dan pemerintahan ini, menurut Gior dan Steiner pada tahun 2004, sebagaimana dikutip oleh Wan Hani pada tahun 2014, terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen pemerintah, dunia usaha, dan yang terakhir, masyarakat. Merujuk dari konsep governance ketika ketiga unsur antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tersebut memiliki keseimbangan walaupun dalam pengelolaan sumber ekonomi dan sosial merupakan otoritas pemerintah, namun praktik-praktik non-integritas yang mengarah pada korupsi bisa dimulai dari mana saja, baik itu dari pemerintah sendiri maupun dari non-pemerintah. Nah, di sini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, telaah dokumen meliputi ketetapan hukum dan kebijakan, kemudian hasil penelitian, buku, artikel ilmiah, berita baik di media cetak maupun elektronik, online, serta laporan keuangan penggunaan dana desa. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini dimaksudkan bahwa informan ditetapkan berdasarkan kriteria khusus atau yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti, sehingga layak digali informasinya melalui wawancara. Teknik analisis data sendiri dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dari Mills, Huberman, dan Saldana pada tahun 2014. Penggambaran model analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama,
Kondensasi data merupakan data transkrip wawancara yang diperoleh dari kedelapan informan tersebut. Catatan lapangan dan dokumen yang diperoleh disederhanakan atau diabstrakkan sesuai dengan kebutuhan dan relevansi penelitian. Kemudian langkah kedua, penyajian data, yaitu hasil data yang telah dikondensasikan disatukan sebagai informasi penelitian yang berimbang, sehingga bisa dianalisis kedalamannya berdasarkan pemahaman yang dimiliki oleh peneliti yang juga sebagai instrumen penelitian. Dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu dari data yang telah disajikan dan dipersepsikan dibangun dengan teori yang relevan seperti teori akuntabilitas, korupsi, serta analisis SWOT sehingga respon antara data yang disajikan dengan teori yang merespon akan membawa kepada kesimpulan. Oke, kita akan masuk ke poin intinya, yaitu pembahasan. Di sini ada 5 poin penting dalam pembahasan, yaitu tentang yang pertama ada penerapan dimensi akuntabilitas publik. Tulisan ini hanya mencoba mendeskripsikan 5 dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, tentunya untuk pencegahan korupsi. Akan tetapi, di bagian akhir juga turut memberikan usulan atau sebuah rekomendasi model akuntabilitas yang mungkin bisa diimplementasikan dalam pencegahan korupsi dana desa di Desa Mendalu Indah tersebut. Yang kedua, akuntabilitas hukum dan kejujuran. Berkaitan dengan penerapan akuntabilitas hukum dan kejujuran, sebagai langkah untuk mengantisipasi penyalahgunaan jabatan, serta penciptaan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumber dana publik, pemerintah Desa Mendalu Indah memiliki kemauan untuk menindaklanjuti keberadaan peraturan perundang-undangan, memformulasikan dan menetapkan produk hukum daerah sebagai peranata teknis dalam penyelenggaraan pemerintah desa serta pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan sumber dana publik yang wajib dikelola dengan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya, poin ketiga yaitu terkait dengan akuntabilitas manajerial. Penerapan akuntabilitas manajerial dari siklus penyelenggaraan pemerintah desa dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan. Sedangkan manajerial kelembagaan dilakukan melalui pengorganisasian struktur lembaga yang menangani dana desa, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, atau yang disingkat dengan DPMPD. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan mengalokasikan sumber daya desa. Selama ini, Musrembang seringkali hanya dijadikan sebagai formalitas dan seremoni kegiatan saja, sehingga prioritas pembangunan tidak menggambarkan kebutuhan yang sesungguhnya. Kemudian, 4. Penerapan akuntabilitas publik, program, dan kebijakan. Pengalokasian dana desa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk keperluan padat karya. Berbagai program yang dirancang mengacu pada Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2020. Selain melibatkan inspektorat dan kecamatan, pemerintah desa juga melakukan kerjasama dengan lembaga hukum setempat untuk melakukan sosialisasi berbagai aturan hukum terkait pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa. Awalnya, sosialisasi dilakukan pada beberapa desa saja, akan tetapi guna meningkatkan efektivitas, sosialisasi tersebut akan dilakukan Desa Mendalu Indah dengan harapan
pemerintah desa betul-betul memahami aturan-aturan hukum terkait dengan dana desa, sehingga penyimpangan ataupun korupsi dapat dicegah. Dan poin terakhir adalah akuntabilitas finansial. Dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas berisi kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyediakan kesempatan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk bertanya maupun menuntut pertanggungjawaban para pelaksana program dan pengambil keputusan di tingkat masyarakat daerah. Penelitian sebelumnya tentang dana desa oleh Muslimin pada tahun 2012 menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Pungaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan evaluasi dan penilaian dari bagian pemerintah Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala adalah salah satu desa yang dinilai baik dalam pelaksanaan program dana desa. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa indikator, yaitu pertama, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dari pengelolaan dana desa di tingkat desa. Dua, kesesuaian antara rencana dan realisasi, baik fisik maupun administrasi dalam penggunaan dana desa. Yang ketiga, tertib administrasi dalam pengelolaan dana-dana desa. Keempat, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang dana desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Faktor akuntabilitas dana desa terbatas pada keterampilan, keinginan, dan tingkat partisipasi. Perencanaan program dana desa di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa. Nah, berdasarkan pemaparan materi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam konteks pemerintah daerah melakukan pencegahan korupsi terhadap pengelolaan dana desa melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dimilikinya. Inovasi merupakan suatu hal yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik yang meliputi aspek hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, serta finansial. Inovasi yang dimaksudkan di sini adalah dengan kekuasaan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai daerah otonom dan kepala daerah sebagai kepala daerah otonom harus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya dengan kebijakan yang dapat difungsikan untuk mengatur sekaligus mengurus seluruh proses pengelolaan dana desa sesuai dengan amanat dan cita-cita peraturan perundang-undangan tentang dana desa serta tuntutan akan akuntabilitas publik. Pada intinya, titik balik dari semua itu adalah political will pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah desa Mendalu Indah dapat dikatakan cukup berhasil dalam melaksanakan pencegahan potensi tindakan korupsi pada pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui penerapan akuntabilitas publik. Hal itu terlihat dari political will yang dimiliki pemerintah Desa Mendalu Indah dalam menetapkan peraturan turunan yang mengacu dari serangkaian amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan teknis dan operasional dalam pengelolaan dana desa. Selain menetapkan peraturan turunan, pemerintah Kabupaten Pandeglang juga memiliki political will dan kesungguhan dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkannya dengan mengawal, membina, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian di artikel ini juga dicantumkan beberapa referensi.
Demikian presentasi saya pada hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.